Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjut cerita yang sebelumnya, sebuah kisah pendakian ke Gunung Puntang oleh 3 sahabat bersama satu orang misterius yang bernama Gondo, yang ternyata jelmaan dari Raja Jin Gondoruo. Nah, bagaimana nasib dari ketiga sahabat ini? Apakah mereka berhasil selamat atau harus mampir dulu ke kerajaan gaib? Kita langsung simak saja kelanjutannya. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Seiring berjalannya waktu, hari pun terus semakin siang. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 1:20. Setelah melakukan sholat zuhur, Hendra dan Nunung kembali duduk bersama Gondo di depan perapian. Sementara itu, Yuyun tampak berdiri di depan jendela seorang diri. Dia memandang kegelapan di luar dengan tatapan kosong, seolah dia berpikir bahwa situasi sedang tidak baik-baik saja. Sementara itu, berbeda dengan suasana hati Yuyun. Hendra dan Nunung tampak ceria. Wajah mereka sama sekali tidak menampakkan kecemasan atau kekhawatiran, tapi justru mereka malah terlihat bahagia, berbincang bersama Gondo sambil tertawa. Gondo terlihat lebih dekat dengan Nunung dan juga Hendra. Keduanya mulai semakin mempercayainya karena apa yang dia katakan terbukti benar, dan keduanya pun berharap penuh kepadanya untuk bisa selamat sampai pulang ke rumah. Sementara itu, Yuyun terlihat semakin tidak tenang melihat kedua sahabatnya yang malah semakin akrab dengan Gondo. Namun Yuyun juga mengerti dia tak mungkin mencegahnya di depan Gondo secara langsung. Namun setelah lama menanti hujan yang tak kunjung reda, ketiga sahabat itu pun terlihat mulai bosan dan mengantuk. Hendra dan Nunung tampak tertidur di dalam gubuk tersebut, sementara Yuyun memaksa untuk terus terjaga meskipun rasa kantuknya terasa sudah sangat berat. Gondo yang merasa tidak ada lagi teman untuk berbincang, dia pun segera berdiri dan berjalan ke depan, lalu diam di jendela memandang keluar. Sial, sepertinya aku harus memisahkan mereka. Yuyun punya kekuatan lain yang sulit aku tembus. Tapi kalau aku berhasil memaksanya masuk ke alam lain, aku yakin dia tidak akan bisa berkutik. Gumam Gondo yang merasa usahanya terhalang oleh Yuyun. Sementara itu, Yuyun perlahan-lahan tidak dapat menahan kantuknya, sehingga dia pun akhirnya tertidur di antara keduanya. Gondo yang melihat Yuyun sudah tidak sadarkan diri, dia pun segera membacakan mantra untuk membawa mereka segera ke alam lain. Namun, setelah beberapa kali mencobanya, dia tetap tidak bisa melakukannya. Sial, punya ilmu apa dia? Gumam Gondo bertanya-tanya karena merasa sangat sulit menembusnya. Gondo pun terdiam dan berpikir untuk mencari cara. Dan beberapa saat kemudian, Gondo tampak tersenyum. Aku harus pakai cara lain agar mereka bisa kubawa dengan mudah. Aku yakin, meskipun Yuyun punya kekuatan, tapi tampaknya dia sendiri tidak menyadari. Gumam Gondo mengangguk-angguk. Lalu tiba-tiba, Gondo menghilang, meninggalkan mereka tertidur dalam gubuk tersebut. Gondo langsung memerintahkan prajurit jinnya untuk mengawasi ketiganya. Perlahan, waktu pun terus berjalan, sementara hujan masih belum juga reda. Suasana di luar sudah terlihat semakin gelap, sehingga situasi itu tidak memungkinkan bagi seseorang untuk berjalan menyusuri hutan. Hari sudah hampir maghrib. Nunung dan Hendra baru saja terbangun dari tidurnya. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Gondo, sahabat mereka yang telah membawa mereka ke sana,
tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Mereka mencari-cari Gondo di setiap ruangan di gubuk tersebut, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Mereka pun segera mempersiapkan diri dan memulai pencarian. Keduanya mulai melangkah dan menjelajahi setiap sudut hutan di sekitar gubuk, memeriksa setiap tempat yang mungkin Gondo kunjungi. Namun, tidak ada tanda-tanda keberadaan Gondo yang mereka temukan. Nunung dan Hendra terus berteriak memanggilnya sambil berkeliling di hutan sekitar gubuk tersebut. Namun setelah mencari selama beberapa menit, mereka mulai merasa putus asa. Hutan yang gelap dan masih gerimis membuat pencarian mereka semakin sulit. Dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke gubuk. Karena masih penasaran, sesampainya kembali di gubuk, Nunung dan Hendra mencoba memanggil nama Gondo beberapa kali, tetapi tidak ada jawaban yang datang. Mendengar teriakan keduanya, Yuyun pun mulai bangkit. Dengan kedua mata yang belum terbuka sepenuhnya, dia melihat kedua sahabatnya tampak panik dan memanggil-manggil Gondo. Kita harus mencarinya lagi. Gondo adalah harapan satu-satunya untuk kita bisa pulang, kata Hendra semakin khawatir ketika Gondo benar-benar tidak ada di sana. Udahlah, aku sudah memperingatkan kalian sebelumnya. Dia bukan kali ini aja menghilang kan? Dan aku heran dengan kalian, kenapa tidak merasakan keanehan pada dirinya? Ujar Yuyun yang merasa tidak aneh dengan menghilangnya Gondo. Kamu bicara apa sih? Harusnya kamu terima kasih sama dia. Ini terbukti kan? Coba saja kita bayangkan kalau Gondo tidak datang dan mengajak kita kemari. Mungkin kita akan kehujanan di tengah hutan yang gelap dan menyeramkan. Dan belum tentu juga kita akan berhasil pulang, celah Nunung yang tiba-tiba marah. Ya, dan kalian tahu sekarang kita harus bagaimana? Apa rencana kita selanjutnya coba? Apakah Gondo juga menjelaskan pada kalian? Tidak kan? Bentak Yuyun yang merasa semakin berang melihat sikap Nunung. Dia seolah ingin mengingatkan Nunung dan Hendra tentang keanehan pada Gondo. Tapi Gondo, ujar Nunung, namun Hendra memotongnya. Udahlah Nung, sejak awal juga aku tahu Yuyun kurang suka sama Gondo. Entahlah, aku juga gak ngerti, ujar Hendra menambahkan. Yuyun pun seketika terdiam tanpa membalas lagi. Dia merasa heran dengan sikap keduanya. Dia merasa tidak dianggap lagi, seolah Hendra dan Nunung lebih membela Gondo sebagai harapan untuk keselamatan mereka. Yuyun pun berjalan meninggalkan keduanya. Dia tampak duduk dan segera memeriksa semua perbekalan. Yuyun sudah berpikir untuk berjaga-jaga seandainya mereka berpisah, karena perbedaan sudah sangat jelas terjadi pada Hendra dan Nunung. Sementara itu, Hendra dan Nunung keduanya terlihat masih mencari Gondo. Mereka menatap keluar dari pintu gubuk berharap Gondo akan segera kembali. Tiba-tiba, Nunung melihat sesuatu di kejauhan. Dia melihat seseorang yang berjalan sendirian di antara pepohonan yang rindang. Ada orang di sana? Mungkin itu Gondo, seru Hendra sambil menunjuk ke arah tersebut. Mereka berlari menuju orang itu dengan harapan bahwa itu adalah Gondo. Namun, ketika mereka semakin mendekat, mereka menyadari bahwa sosok itu bukanlah Gondo. Rupanya, jin yang diperintah oleh Gondo sedang menjalankan siasatnya. Mereka menyusun strategi untuk memisahkan Yuyun dan kedua temannya. Salah satu dari jin itu pun menyamar menjadi sosok perempuan tua yang terlihat menggendong kayu bakar di punggungnya. Sementara jin lainnya terus mengawasi Yuyun di sekitar gubuk tersebut. Maaf Nek, apakah Nenek melihat seorang teman saya? Namanya Gondo, dia menghilang tanpa jejak, tanya Nunung dengan suara cemas tanpa rasa curiga. Nung, kamu apa-apaan sih? Mana mungkin ada nenek-nenek di hutan dan dalam keadaan seperti ini? Bisik Hendra menegurnya seraya memegang tangan Nunung. Nunung menoleh dan seketika dia baru sadar bahwa perkataan Hendra benar. Menyesal dan merasa sangat ketakutan. Oh iya, tadi nenek sempat melihat seorang pria. Dia kehujanan, pakaiannya basah kuyup.
Sekarang dia sedang berteduh di rumahku, jawab sang nenek tua seraya menoleh ke arah mereka. Oh, iya Nek, maaf, tapi sepertinya itu bukan teman kami. Maaf ya, permisi Nek, ujar Nunung gugup. Dia berusaha untuk segera pergi karena takut terjadi apa-apa. Loh, kalian mau kemana? Apakah kalian punya makanan? Kasihan pemuda itu, sepertinya kelaparan, ujar nenek tua mencoba menghentikan langkah keduanya. Mendengar perkataan si nenek, Nunung pun segera berbalik. Nampaknya dia hendak menanyakan sesuatu. Siapa nama pemuda itu, Nek? Tanya Rani yang merasa penasaran. Nenek tidak tahu, tapi dia pakai celana panjang hijau tua dan tas berwarna merah, jawab nenek tua itu. Wah, sepertinya itu Gondo, ujar Hendra terlihat sedikit lega. Mereka pun terlihat bingung sambil berbisik-bisik memperbincangkan hal tersebut. Keduanya kini terbelenggu di tengah keraguan antara harus percaya atau tidak. Kenapa? Jika itu teman kalian, mari ikut dengan nenek ke rumah. Nenek juga sengaja cari kayu untuk segera memasak. Kasihan dia sudah dari tadi menunggu, ujar nenek itu lagi terlihat terus mendesak keduanya untuk ikut bersamanya. Nunung dan Hendra saling beradu pandang, mencoba mencari kejelasan dalam situasi yang membuat keduanya bimbang. Mereka merasa takut dan curiga pada nenek tua itu, namun juga ingin memastikan bahwa Gondo benar-benar ada di rumah nenek itu. Nung, aku rasa kita tidak boleh buru-buru dalam mengambil keputusan. Ini bisa saja jebakan, bisik Hendra pelan pada Nunung, mencoba meredakan kegelisahan di hati mereka berdua. Nunung mengangguk, menunjukkan bahwa dia juga merasakan ketidakpastian yang sama. Mereka merasa perlu untuk mencari tahu lebih lanjut sebelum mengambil langkah selanjutnya. Nek, maafkan kami akan berpikir lebih dahulu sebelum ambil keputusan, ujar Nunung dengan lembut kepada nenek tua itu. Namun nenek itu terlihat kecewa. Tidak apa-apa, tapi aku benar-benar mengharapkan bantuan kalian. Pemuda itu kelihatan sangat lemah, katanya dengan suara penuh perhatian. Nunung dan Hendra saling berpandangan, mencoba memutuskan langkah selanjutnya. Mereka tahu bahwa jika mereka salah langkah, bisa saja menghadapi bahaya yang lebih besar. Tapi pada saat yang sama, mereka tak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa pemuda yang dimaksud oleh nenek memanglah Gondo. Memangnya nenek tinggal sama siapa? Bukankah ini hutan? Tanya Nunung. Nenek lupa, kalian pasti takut ya. Nenek di sini cuma berkebun di sebelah timur sana. Nenek dan keluarga membuka lahan, dan kami tinggal di sini hanya saat-saat tertentu saja, jawab sosok tersebut. Nunung berbalik menatap Hendra. Gimana, Ndra? Tanya Nunung terlihat mulai percaya, namun tetap rasa takut masih ada. Terus gimana dengan Yuyun? Tanya Hendra tampak setuju, namun mengkhawatirkan Yuyun. Udahlah, aku udah gak respect sama dia. Lagian Yuyun kok jadi aneh gitu? Padahal kan jelas bahwa Gondo yang mengajak kita kemari, dan harusnya Gondola yang harus kita ikuti, jawab Nunung yang tampaknya tidak peduli. Tapi kita nggak boleh gitu, Nung. Terus gimana kalau Yuyun tersesat? Masa kita hanya pulang bertiga? Tanya Hendra lagi yang merasa bahwa Nunung berniat untuk meninggalkan Yuyun. Nanti kita kembali ke sini dan kita akan pulang bersama. Masa sih aku tega ninggalin Yuyun tersesat? Terlalu jauh pikiran kamu, bantah Nunung dan menjelaskan maksudnya. Ya udahlah, Nek, kami akan ikut ke rumah nenek, kata Nunung akhirnya dengan suara mantap setelah merasa bahwa Hendra setuju. Hendra menatap Nunung dengan kekhawatiran, tapi dia akhirnya mengangguk juga, setuju dengan keputusan itu. Mereka berdua berharap
bahwa mereka tidak salah dalam menilai situasi ini. Mereka berjalan ke arah hutan yang lebih gelap. Nunung dan Hendra menerangi jalan dengan senter di kepalanya. Ketiganya berbincang berbagai informasi tentang keadaan mereka. Sementara nenek tua itu terus mengoceh, seolah tidak memberikan ruang bagi Hendra dan Nunung untuk menyadarinya bahwa mereka sudah hampir masuk ke dalam perangkapnya. Sementara itu, Yuyun yang baru menyadari kedua sahabatnya tidak kunjung kembali ke gubuk, dia mulai merasa khawatir. Yuyun yang duduk sendirian dalam gubuk tua itu, dia segera bangkit, merasa kegelisahan mulai menggerogoti hatinya saat menatap keluar jendela gubuk yang semakin gelap oleh malam yang menjelang. Kenapa mereka tidak kembali? Apa yang terjadi dengan mereka? Gumam Yuyun dalam hati, mencoba menahan kekhawatirannya yang semakin memuncak. Dia memutuskan untuk keluar dan mencari tahu apa yang terjadi. Yuyun berjalan keluar dari gubuk dengan hati-hati, menyelusuri lorong-lorong kecil di antara pepohonan yang gelap. Tampaknya jin lain yang mengawasinya di sekeliling gubuk itu pun sengaja membuat Yuyun merasa takut, sehingga dia tidak terus mencari kedua temannya. "Nung, Dra!" Yuyun terus berteriak memanggil keduanya sambil berjalan perlahan memasuki hutan lebih dalam. Namun Yuyun segera menyadari bahwa dia tidak mengenal jalan di hutan ini dengan baik. Gelapnya malam membuatnya semakin bingung dan takut tersesat. Dia berjalan terus mencoba mencari tahu keberadaan sahabatnya, tapi semakin jauh dia pergi, semakin gelap dan semakin terasa sepi. Di tengah perasaannya yang kacau, Yuyun terus berjalan tanpa sadar sudah semakin jauh masuk ke jantung hutan. Dan ketika dia mulai merasa putus asa, tiba-tiba dia mendengar suara aneh di kejauhan. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan yang menakutkan, membuat bulu kuduknya merinding. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengintainya di balik pepohonan yang gelap. Yuyun berusaha menahan ketakutannya, mencoba untuk mempercepat langkah meninggalkan tempat itu. Namun, semakin ia berjalan, semakin tebal kegelapan di sekitarnya. "Astagfirullah, apa itu?" gumam Yuyun dengan jantung semakin berdegup. Tapi tiba-tiba, sekawanan babi hutan melintas di depannya. Yuyun terlihat lega, namun tetap saja membuat wajahnya nampak semakin tegang. "Sial, aku terlalu parno," ucapnya pelan seraya mengelus dada, mencoba menenangkan diri. Sementara itu, Nunung, Hendra dan nenek tua itu semakin jauh masuk ke tengah hutan yang gelap. Mereka berjalan di antara pepohonan yang lebat dengan cahaya senter yang memantulkan bayangan-bayangan menakutkan di sekitar mereka. "Nek, di mana rumahnya? Kok jauh banget?" tanya Nunung yang merasa sudah berjalan cukup lama. "Sebentar lagi juga sampai," sahut nenek tua itu sambil menoleh ke arah belakang kepada keduanya. Setelah lama berjalan kembali, Nunung dan Hendra tiba-tiba merasa ada yang aneh. Dia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Hendra juga merasa hal yang sama, dan keduanya saling bertukar pandang dengan ekspresi khawatir. Namun, nenek tua itu terus berjalan dengan mantap, seolah-olah tidak menyadari ketegangan yang terjadi di antara mereka. Dia terus mengoceh dan tertawa, mencoba menenangkan pikiran keduanya. Tapi suasana hati Nunung dan Hendra tetap tegang. "Maaf, Nek, kami harus kembali. Mungkin besok aja kami kembali sama teman kami," ujar Nunung memberanikan diri. "Kalian ini bagaimana? Sudah dekat kok malah mau kembali? Sebaiknya kalian tenang saja. Sebentar lagi juga sampai," jawab nenek tua itu terkesan memaksa. Nunung dan Hendra pun terdiam, tak berani lagi berbicara. Keduanya mulai bertanya-tanya apakah nenek tua itu manusia. Mereka merasa bahwa mereka berada dalam bahaya. Ketika malam semakin larut dan mereka tidak kunjung sampai,
Jin itu pun tanpa mereka sadari sudah berubah wujud dengan wajah menyeramkan. Sementara itu Hendra dan Nunung, keduanya merasakan firasat buruk yang kuat. Tengkuknya tiba-tiba terasa sangat berat, seiring bulu kuduk yang serentak berdiri. Namun di tengah ketakutan mereka yang memuncak, tiba-tiba terdengar suara teriakan yang memanggil nama keduanya. "Dra, itu Yuyun," bisik Nunung seketika memperlambat langkahnya. "Iya, sebaiknya kita hampiri. Aku takut kalau dia tersesat," saut Hendra berniat mengajak Nunung untuk menghampirinya. "Bedebah, rupanya teman mereka sedang menuju kemari. Ayo cepat lakukan sekarang," ujar nenek tua itu mengajak semua jin yang berada di sekeliling mereka. Seketika, tanpa disadari oleh Hendra dan Nunung, beberapa jin mulai mendekat untuk memaksa Nunung dan Hendra ke dunianya. Tapi tampaknya mereka terlihat kesulitan untuk memegang tubuh mereka. Semua jin terus berusaha melakukannya kembali, sementara teriakan Yuyun terus terdengar, memanggil nama mereka tanpa henti. Nenek tua itu pun sadar bahwa kedua orang di belakangnya sudah berniat untuk menghampiri temannya. Nunung pun berteriak dengan kencang menyaut panggilan Yuyun. "Diam, kurang ngajar kalian, atau aku akan membunuh kalian," bentak nenek tua itu, seraya tiba-tiba berbalik dan menampakkan wajah menyeramkan. "Astagfirullah, lari Nung!" teriak Hendra dengan spontan. "Manusia bodoh!" bentak nenek tua itu sambil menggeram. Wajahnya semakin menakutkan. Sedangkan Yuyun di tengah ketakutannya merasa lega mendengar suara teman-temannya memanggil namanya. Ia segera membalikkan arah dan mencoba mendekati suara mereka. Namun ketika dia berusaha memutar balik, dia tersadar bahwa semak-semak di sekelilingnya terlihat lebih rapat dari sebelumnya, hampir seperti menahan langkahnya. "Nung, Hendra!" teriak Yuyun berusaha keras agar suaranya terdengar oleh mereka. Namun semakin Yuyun berusaha mendekat, semakin terasa hambatan di sekitarnya. Suara langkah kaki yang tadi terdengar semakin dekat membuatnya semakin panik. Dia meraba-raba sekeliling mencari jalan keluar. Namun kegelapan hutan hanya membuatnya semakin bingung. Sementara itu, Nunung dan Hendra terus berlari dengan cepat tanpa arah. Sesekali keduanya melihat ke belakang, menatap wajah menyeramkan nenek tua itu. Semakin lama mereka berlari, langkahnya pun mulai terasa semakin berat. Mungkin karena tenaga mereka sudah mulai terkuras. Sadar akan langkah yang semakin melambat dan pelarian mereka pun sudah hampir terkejar, seketika Nunung berpikir bahwa dia harus membuang ranselnya yang berat. "Dra, lepasin ranselnya, dia di belakang kita!" teriaknya seraya melepaskan ransel yang digendongnya. Hendra pun mengikuti langkah tersebut. Namun tampaknya justru apa yang mereka lakukan telah membawanya ke dalam bahaya yang sebenarnya. Komplotan jin yang mengejar keduanya pun merasakan perbedaan. Mereka yang awalnya merasa heran karena kedua buruannya berlari sangat cepat dan sulit untuk menyentuh keduanya, tiba-tiba dari balik semak-semak di sekeliling Hendra dan Nunung muncul sekelompok makhluk dengan wajah sangat menyeramkan. Langkah mereka pun seketika terhenti. Di tengah nafas keduanya yang terdengar kencang, mereka merasa panik yang luar biasa. Kini dengan mudah mereka segera menghentikan langkah keduanya dan mengepung mereka di tengah ketakutan. Mata mereka memancarkan cahaya merah menyala, menatap wajah keduanya dengan tatapan yang menakutkan, memaksa Nunung, Hendra tersudut dalam segala rasa berkecamuk. "Mau lari kemana sekarang?" ujar nenek tua yang wajahnya berantakan sambil berjalan mendekat. Nunung dan Hendra terlihat sangat kaget. Keduanya saling bertukar pandang dengan wajah jelas menyiratkan ketakutan yang amat sangat. Lalu punggung mereka saling berdesakan dengan rasa putus asa, merasa bahwa keduanya akan mati waktu itu juga. "Gimana ini Nung? Aku takut," bisik Hendra dengan suara gemetar, dan tanpa sadar dia kencing di celana.
Nunung pun merasakan ketakutan yang sama. Keduanya tak bisa berbuat apa-apa selain pasrah. Yuyun yang di tempat terpisah, dia pun mendengar teriakan Hendra dan Nunung yang memecah keheningan. Dia tahu bahwa teman-temannya dalam bahaya. Ketakutan pun melanda Yuyun ketika dia menyadari bahwa teman-temannya berada dalam situasi yang buruk, meskipun dia sendiri tengah berada di tengah hutan yang gelap dan mencekam. Teriakan teman-temannya memberinya keberanian untuk bertindak. Yuyun meraba sekitarnya, mencari cara untuk menyelamatkan Nunung dan Hendra. Namun, semak-semak di sekelilingnya terasa semakin rapat, hampir seperti menghalangi setiap langkahnya. Dia merasa terjebak dengan suara langkah kaki yang semakin dekat. Tanpa memikirkan bahaya, Yuyun terus berteriak memanggil nama teman-temannya, berharap mereka bisa mendengarnya dan tahu bahwa dia ada di sana. Dia mencoba memusatkan pikirannya, mencari cara untuk menyingkirkan hambatan di sekitarnya dan menuju ke tempat Nunung dan Hendra. Di tempat lain, Nunung dan Hendra di bawah kepungan jin-jin yang menakutkan. Mereka berdua merasa terjebak dalam situasi semakin genting, dengan tidak ada jalan keluar yang terlihat. Ketika makhluk-makhluk menyeramkan itu terus semakin dekat, keduanya pun benar-benar merasa tidak berdaya dan putus asa. Yuyun yang belum menyadari apa yang sedang dihadapi oleh kedua temannya, dia pun terus berlari semakin cepat, menghampiri lokasi terakhir. Dia melihat cahaya senter Nunung dan Hendra. Dan sesampainya di tempat tersebut, Yuyun kaget karena tidak menemukan keduanya. Dia terlihat sibuk mencari ke sekeliling tempat tersebut. Setelah beberapa saat dia mencari mereka seraya terus memanggil keduanya, Yuyun tak kunjung menemukannya. Bahkan kini suara mereka pun sudah tidak terdengar menyaut panggilannya. "Nung, Hendra," teriak Yuyun terus memanggil keduanya. "Apa yang terjadi? Kemana mereka?" gumam Yuyun panik seraya terus menelisik sekeliling hutan dengan kedua matanya. "Apa itu?" ucapnya ketika senternya menyorot pada salah satu sudut hutan. Yuyun melihat sebuah benda yang mirip dengan sebuah ransel. Dia pun segera berjalan cepat menghampiri benda tersebut. "Hendra? Ya, ini tas dia," ujar Yuyun kaget. "Apa yang terjadi?" ucapnya pelan di tengah pikiran yang panik karena menyimpan pertanyaan besar. Sambil jongkok dengan satu lutut menyentuh tanah, Yuyun kembali menatap ke sekeliling lantai hutan untuk mencari mereka. Dia mengira jika Nunung dan Hendra terjatuh karena sesuatu menimpanya. Namun lagi-lagi Yuyun dibuat kaget karena tidak jauh beberapa meter darinya dia melihat sebuah tas lagi. Dan dia sudah menduga jika itu ransel milik Nunung. Dengan cepat Yuyun berjalan menghampiri. Lalu dia pun melanjutkan pencarian di sekitar penemuan kedua ransel tersebut. Setelah beberapa jam Yuyun memeriksanya, tapi dia tidak menemukan apapun di sana. "Ya Allah, gimana ini?" ucapnya mulai berpikir jauh karena Hendra dan Nunung telah menghilang tanpa jejak, sementara tas mereka tergeletak di lantai hutan. Yuyun pun terdiam dengan kedua tas ransel di depannya. Dia merasa bingung dengan apa yang harus dilakukannya. Perasaannya tidak tenang dan merasa takut jika kedua temannya benar-benar hilang. Malam semakin larut, menyelimuti hutan dengan kegelapan yang semakin pekat. Tiba-tiba gerimis mulai turun dengan lembut, menghujani dedaunan dengan tetesan air yang menari-nari di bawah cahaya bulan. Yuyun kemudian membawa kedua ransel temannya menuju gubuk. Dia pun mulai berjalan perlahan dengan langkah yang lemah, seraya terus berpikir tentang nasib Nunung dan Hendra. Yuyun melangkah perlahan di bawah gerimis yang semakin deras. Setiap tetes air hujan tampak menyatu dengan air mata kebingungannya. Kedua ransel temannya terasa begitu berat di pundaknya. Bukan hanya berat fisiknya, tapi juga beban emosional yang menghimpit batinnya. Saat langkah Yuyun semakin jauh dari lokasi tempat ia menemukan ransel itu, bayangan tentang apa yang mungkin terjadi pada Hendra dan Nunung terus menghantuinya. Tetapi Yuyun sadar
bahwa tidak ada gunanya terus menerka tanpa bukti yang kuat. Ia harus tetap tenang dan rasional. Mungkin ada petunjuk lain yang bisa membantunya menemukan teman-temannya. Saat pikiran Yuyun terus membayangkan segala kemungkinan, tiba-tiba saja sekelebat bayangan terlihat melesat di hadapannya. Sontak Yuyun merasa sangat kaget saat sosok perempuan itu datang kembali. Dengan jantung yang berdegup kencang, dia terlihat mundur. "Aku sudah memberitahu kalian bahwa kalian akan sulit keluar dari sini," ucap perempuan berambut panjang dan acak-acakan tersebut. "Siapa kau? Dan apa maksudmu?" tanya Yuyun memberanikan diri seraya perlahan mundur menghindarinya. "Tidak perlu takut. Aku bukanlah makhluk yang bisa menyakiti. Aku adalah salah satu korban yang terjebak di sini. Aku cuma bisa berharap tidak ada korban lain yang senasib denganku," jawab perempuan itu lagi. "Korban apa?" tanya Yuyun lagi semakin takut, namun juga penasaran. "Di hutan ini ada sebuah kerajaan makhluk lain. Tapi raja dari kerajaan itu adalah seorang manusia. Dan aku adalah salah satu pendaki sepertimu. 19 tahun lalu, aku sengaja disesatkan dengan beberapa orang sahabatku. Tapi aku selalu berusaha kabur, dan aku pun dibunuh atas perintah Raja Jin tersebut," jawabnya menjelaskan maksudnya. "Lalu, di mana kawanmu yang lain?" tanya Yuyun lagi dengan rasa penasaran yang terus bertambah. "Mereka masih terkurung di kerajaan itu bersama banyak tahanan lainnya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang lebih memilih jalan lain. Mereka telah mengabdi sebagai budak di kerajaan tersebut untuk mencari aman," jawab perempuan itu lagi. "Lalu kenapa kau selalu datang kepadaku?" tanya Yuyun menanyakan maksud perempuan itu yang sudah 3 kali memperlihatkan wujudnya. "Sejak awal aku ingin membantu kalian, dan berkali-kali aku membuat kalian tidak betah di hutan ini. Aku bermaksud untuk membuat kalian pergi, tapi kalian tetap saja nekat dengan beberapa peringatan dariku," jawab perempuan itu lagi. Yuyun mengerutkan keningnya. Dia pun mulai berpikir mundur, mengingat-ingat lagi perjalanannya semenjak dia berangkat. "Lalu, apa kau juga tahu di mana kedua temanku?" tanya Yuyun lagi berharap sosok itu akan mengetahuinya. "Tentu saja, tapi mereka sudah terlambat. Mereka sudah masuk perangkap dan dibawa ke alam lain," jawab perempuan itu seolah dia sangat yakin. Yuyun merasakan kaget luar biasa. Jantungnya berdetak dengan sangat cepat saat membayangkan apa yang kini sedang menimpa kedua sahabatnya, karena dia tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan keduanya. "Namun sebelum kejadian itu, sebenarnya kalian sulit untuk mereka berdaya. Tapi setelah mereka membuang tas itu, pasukan jin itu begitu mudah menangkap keduanya. Apa mungkin kalian punya sesuatu dalam tas itu?" tanya perempuan itu yang menyaksikan bagaimana Nunung dan Hendra tertangkap. "Tas ini?" ujar Yuyun seraya melihat ke arah 2 tas yang digenggamnya. "Sudahlah, tapi semua sudah terlambat. Aku pun sudah tak bisa menolongmu. Mungkin saja kau akan jadi target selanjutnya. Hati-hatilah dan semoga kau beruntung. Aku harus pergi," ujar perempuan itu seraya menghilang kembali di tengah kegelapan. Yuyun pun dengan cepat kembali melanjutkan perjalanan menuju gubuk tersebut. Langkahnya tampak tergesa. Sudah tidak sabar ingin memeriksa tas mereka yang dibawanya. Beberapa saat kemudian, sesampainya di gubuk tua, Yuyun segera menyalakan api unggun dan menghangatkan diri di depannya. Dengan hati yang berat, ia membuka kedua ransel tersebut. "Apa benar apa yang dikatakan perempuan itu?" gumam Yuyun seraya memeriksa tas keduanya. Di dalam tas mereka terdapat barang-barang pribadi Hendra dan Nunung, seperti ponsel, pakaian, dan beberapa perlengkapan lain. Namun tak ada petunjuk yang jelas tentang maksud perempuan tadi. "Aneh," ucap Yuyun seraya berpikir, mengingat-ingat kembali perkataan wanita tadi. "Apa mungkin yang diberikan oleh Abah Anom?" gumam Yuyun mulai mengingatnya. Dia curiga jika perkataan gadis itu merujuk pada sehelai kain putih tersebut.
Semakin Yuyun berpikir, keyakinannya semakin kuat, sehingga dia pun dengan cepat merogoh sakunya untuk mengambil kain tersebut. "Loh kok?" ujarnya sambil mengeluarkan lidah sakunya, dan dia merasa kehilangan kain tersebut. "Aneh, kemana kain itu?" ucapnya bertanya-tanya seraya berpikir, mengingat-ingat saat menerima kain itu dan di mana dia menyimpannya. "Astagfirullah, aku baru ingat, mungkin di celana panjang yang basah," ujarnya sambil bergegas memeriksa tasnya. Beberapa saat kemudian, setelah dia menemukannya, lalu Yuyun pun mulai berpikir jika Hendra dan Nunung pun pasti menyimpannya di pakaian mereka yang basah. "Iya, aku paham sekarang. Mungkin ini yang membuat makhluk-makhluk itu sulit menangkap Nunung dan Hendra," gumam Yuyun seraya memegang ketiga kain putih tersebut. Dalam kegelapan malam yang semakin dalam, Yuyun duduk termenung di depan api unggun. Dia merasa sedih dan cemas, tapi juga bersumpah untuk mencari teman-temannya. Yuyun bertekad tidak akan pulang kecuali bersama Nunung dan Hendra. Dengan tekad yang bulat, Yuyun memutuskan untuk melanjutkan pencarian keesokan paginya. Ia akan mencari mereka sampai ditemukan. Meskipun malam itu terasa berat dilaluinya, dia harus percaya bahwa dia akan menemukan keduanya. Dengan pikiran yang dipenuhi dengan harapan dan keteguhan hati, Yuyun akhirnya memejamkan matanya dan terlelap di depan api unggun. Setelah melakukan sholat isya sambil berdoa agar teman-temannya segera ditemukan dengan selamat. Dalam kesendiriannya, Yuyun yang tertidur dalam gubuk tersebut tampaknya tak bisa tenang. Bahkan dia membawa semua pertanyaan di pikirannya sehingga dia pun kembali bermimpi. "Bangunlah, atau kamu akan pergi menyusul mereka," ujar perempuan itu lagi hadir di mimpinya. Namun dia kembali menghilang. "Astagfirullah," ucap Yuyun terkejut seolah perempuan itu sedang mengingatkannya. Yuyun merasa pusing karena tersentak dengan seketika dari tidurnya. Dia diam sejenak seraya menggelengkan kepala dan mengucek kedua matanya. Yuyun pun terus berpikir dan perlahan rasa kantuknya semakin hilang. Dia memasak sesuatu karena mungkin sudah merasa sangat lapar. Dia benar-benar merasa sendiri. Saat masakannya matang dan menikmatinya tanpa kedua temannya, wajahnya sedih dan nafsu makannya pun terlihat sangat berbeda. "Aku gak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya Allah, bagaimana aku harus menolong mereka?" gumamnya berpikir sambil sesekali mengunyah makanannya. Sementara itu, Nunung dan Hendra yang sudah berada di alam lain, keduanya terlihat sedang digelandang ke dalam kerajaan. Wajah mereka terlihat sangat pucat dengan rasa takut yang amat sangat. Langkah keduanya terlihat lemah tak bertenaga. Mereka merasa lelah setelah terus meronta-ronta untuk melepaskan diri. Namun, usaha Hendra dan Nunung sama sekali tak berpengaruh apa-apa. Yang ada, keduanya malah semakin tersiksa, sehingga mereka pun kini hanya bisa pasrah menuruti makhluk-makhluk itu yang menggiring menuju suatu tempat yang tidak dikenalnya. "Di mana ini?" gumam Nunung dengan suara serak dan pelan. Dia merasa keanehan di sepanjang perjalanan. Demikian pula dengan Hendra. "Ya Allah, di mana ini? Ini yang aku takutkan. Ternyata misteri di gunung itu benar-benar ada." Gumam Hendra berpikir bahwa semua cerita misteri yang sering dibacanya ternyata benar-benar nyata. Sesaat kemudian, mereka pun telah sampai di sebuah pintu gerbang yang megah. Di depannya terlihat 4 orang penjaga dengan wajah pucat yang berdiri dengan tegap, memegang senjatanya masing-masing. Pintu gerbang megah itu terbuka, dan terlihat sebuah ruangan berkilauan. Jauh di depan mereka, terlihat seseorang duduk di atas kursi raja. Di bawahnya terlihat orang-orang duduk di kedua sisi ruangan tersebut. Hendra dan Nunung pun seketika tersentak kaget, tapi keduanya tidak melihat sesuatu yang menyeramkan di sana. Mereka saling menolehkan pandangan dengan wajah tampak menyimpan tanda tanya besar. "Ayo cepat!" bentak salah satu yang berjalan di belakang mereka. Keduanya pun terus digelandang masuk dengan langkah terhuyung.
berjalan di atas karpet merah yang empuk menuju singgasana raja. Semua mata di kedua sisi ruangan tersebut menatap mereka dengan tatapan yang dingin di atas wajah-wajah pucat. Semakin lama Nunung dan Hendra berada di ruangan tersebut, jantung mereka pun dibuat berdegup lebih kencang. Rasa takut semakin menguat seiring pikiran mereka yang berkecamuk. Dan saat keduanya sudah lebih dekat dengan singgasana, Nunung dan Hendra kembali dibuat kaget saat melihat sosok yang sangat dikenalnya. "Gondo," gumam Nunung dengan mata terbelalak menatapnya. Hendra pun terlihat merasakan hal yang sama. Mereka berdua semakin bingung dengan apa yang menimpa keduanya. Perlahan mereka terus semakin mendekat hingga akhirnya sampai tepat di bawah singgasana raja. "Hah, bagus. Ternyata kalian berhasil membawanya," ujar sang raja terlihat bangkit dari singgasananya dengan senyuman yang mengembang di atas wajahnya yang angkuh. "Gondo, apa kau?" ujar Nunung, namun Gondo segera memotongnya. "Ya, kalian gak salah lihat dan tidak sedang mimpi. Aku adalah orang yang kalian cari. Sekarang kalian sudah menemukanku, dan aku harap kalian mau tinggal bersamaku di sini, dan kalian akan hidup nyaman," ujar Gondo memotong pembicaraan Nunung sekaligus menjelaskannya. Nunung dan Hendra terpaku oleh pengakuan yang tak terduga ini. Mereka saling bertatapan, mencoba memproses informasi yang baru saja mereka terima. Gondo yang mereka cari selama ini sekarang berdiri di hadapan mereka sebagai seorang raja. Ini sangat jauh di luar segala harapan dan prediksi mereka. Nunung merasakan kebingungan yang mendalam. "Tapi mengapa kamu jadi seperti ini? Kami mencarimu dengan susah payah, bahkan sampai bertengkar dengan Yuyun," tanya Nunung memberanikan diri. Gondo tersenyum, tapi ekspresinya terlihat santai. "Aku tahu, dan aku minta maaf atas segala masalah yang telah aku sebabkan. Namun sekarang aku sudah ada di sini. Aku adalah raja, dan aku juga sengaja menjemput kalian kemari. Sekarang lupakan masa lalu kalian, dan marilah bersama kita membangun sesuatu yang besar di sini," jawab Gondo seolah tidak ingin membuat mereka mengingat dunianya kembali. Hendra memandang Gondo dengan skeptis. "Apa yang kamu maksud? Mengapa kami harus tinggal di sini?" ujarnya dengan nada membangkang. Gondo menggeleng. "Kalian tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya punya segalanya sampai kalian mencobanya sendiri. Di sini aku punya kekuasaan dan kemakmuran, dan kalian berdua dengan hanya menjadi pengikutku, maka kalian bisa menjadi bagian dari ini semua," jawab Gondo membujuk keduanya. "Tidak, kami harus kembali. Jika kau ingin hidup dengan bergelimang harta dan kekayaan serta kekuasaan, silakan untukmu sendiri. Sekarang cepat kembalikan kami," ujar Nunung yang merasa tak mungkin jika harus meninggalkan dunianya dan tinggal di dunia yang tidak dia ketahui itu. "Jangan bodoh kalian, terlalu munafik jika kalian mengaku bahwa yang kalian cari bukanlah kebahagiaan, harta dan kesenangan. Semua orang menginginkan itu termasuk aku. Dan di sini kalian tidak akan berjuang susah payah untuk mendapatkannya," timpal Gondo lagi yang terus membujuk keduanya. "Lihatlah sekeliling ruangan ini. Semua terbuat dari emas dan berlian yang tak ternilai harganya," ujar Gondo lagi memandang ke sekeliling tempat megah itu yang penuh kemewahan. Nunung dan Hendra pun sepakat menolaknya. Keduanya tetap ingin kembali ke dunianya, meskipun tertarik dengan kemewahan dan kemakmuran yang ditawarkan. Tapi keduanya tetap merasa tak mungkin untuk pergi meninggalkan semua orang yang dicintainya, keluarga, sahabat, dan semua kenangan mereka. "Mungkin ini semua indah," kata Nunung dengan tegas, "tapi ini bukan tempat kami. Kami punya tanggung jawab dan hubungan yang harus kami jaga di dunia kami. Kami tak bisa meninggalkannya begitu saja," ujarnya lagi bersikukuh menolaknya. Gondo terlihat kecewa. Dia pun sudah menduga bahwa mereka tidak akan mudah terpengaruh oleh kekayaan dan kekuasaan semata.
Baiklah kalau begitu, aku tidak akan memaksa kalian. Tapi ingat, tawaranku selalu terbuka bagi kalian. Kapanpun kalian berubah pikiran, kalian selalu bisa kembali padaku. Ujarnya dengan senyumnya yang sinis, terlihat menyimpan sesuatu. Kalau begitu, cepat kembalikan kami. Aku harus menemukan Yuyun. Dia pasti sedang kebingungan mencari kami. Aku tidak peduli kau mau tinggal di sini atau pulang sama kami, ujar Nunung yang merasa ingin segera menemukan Yuyun. Nunung dan Hendra melihat satu sama lain, memastikan bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat. Meskipun dunia yang ditawarkan Gondo terlihat menarik, mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika mereka bersama, menghadapi tantangan bersama, dan hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka bersama keluarga. Gondo pun tampak turun selangkah dari singgasananya, meniti anak tangga berkarpet merah mendekat pada mereka. Wajahnya tersenyum tak biasa, seolah suatu kejutan telah disiapkan untuk keduanya. Pulang. Cita-cita yang sulit terlaksana. Kalian akan tetap di sini, menjadi pengikutku atau membangkang padaku. Kalian akan tetap tinggal. Sekarang kalian punya pilihan, hanya dua. Menjadi pengikutku, itu berarti kalian akan menikmati ini semua. Tapi jika tetap membangkang, maka kalian akan menjadi budak dan terkurung di penjara selamanya, ucap Gondo dengan wajah bengis dan senyuman yang sinis. Seketika Nunung dan Hendra melihat Gondo dengan merasakan ketakutan yang mendalam. Mereka merasakan tekanan yang besar dari dua pilihan yang tak mungkin mereka inginkan. Tapi di sisi lain, mereka pun masih tidak percaya bahwa Gondo telah berubah menjadi raja jin dan sangat jahat. Dengan segala hormat, kami tetap ingin kembali. Kami tidak takut pada ancamanmu. Kami akan kembali ke dunia kami, ke tempat di mana kami benar-benar berada, tambah Hendra menanggapi ucapan Nunung. Gondo meskipun terlihat kesal mencoba menyembunyikan amarahnya. Kalian memilih dengan bodoh. Tapi baiklah, kalian akan melihat akibat dari pilihan kalian. Satu lagi, Yuyun teman kalian sebentar lagi akan menyusul untuk tinggal di sini. Mereka pun terkejut dengan jantung yang berdetak semakin cepat. Keduanya mencoba meronta-ronta dengan sekuat tenaga, berteriak minta tolong sekeras-kerasnya, namun sia-sia. Akhirnya mereka tetap digelandang oleh para pengawal menuju penjara bawah tanah. Keduanya ketakutan atas perasaan dan pikiran yang berkecamuk. Ketika mereka tiba di pintu gerbang menuju ruang bawah tanah, keduanya merasa semakin putus asa. Namun saat pintu tersebut terbuka, terlihat ruangan yang sangat gelap. Dan tiba-tiba terdengar suara riuh saat sinar dari luar masuk ke dalam ruangan tersebut. Nunung dan Hendra menyadari bahwa ruangan gelap itu dihuni oleh banyak orang, meskipun mereka tak bisa melihat wajah-wajah yang mengeluarkan suara-suara itu. Para pengawal itu pun terus mendorong tubuh keduanya, dan setelah beberapa langkah mereka masuk ke dalam ruangan tersebut, keduanya pun langsung dikurung di dalam sebuah sel yang sangat gelap. Setelah petugas keluar dari ruang bawah tanah, seketika pula kebisingan pun menghilang, sehingga kini ruangan itu terasa begitu sunyi dan sepi. Di dalam kegelapan, sesekali terdengar suara isak tangis yang begitu pilu. Bisik-bisik ratapan berdesis di berbagai sudut kegelapan yang membuat Nunung dan Hendra merasa sangat ketakutan. Mereka pun terlihat berjalan ke salah satu sudut ruangan, lalu duduk bersandar di dinding tanah yang terasa sangat lembab. Ya Allah, mau diapakan kita, Nung? Bisik Hendra dengan tubuh gemetar. Aku nggak tahu, Nda. Yang pasti kita sudah terkurung di dunia lain, bukan di dunia kita, jawab Nunung seraya duduk di sudut dengan kedua dengkul yang ditekuk ke atas. Lalu dia membenamkan wajahnya di pangkuannya sendiri, dengan kedua tangan dilipat di atas kedua lututnya. Mereka pun kembali diam tanpa saling bicara, membiarkan pikirannya mencari jalan dalam keheningan. Masing-masing tenggelam dalam lamunan,
mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Tapi satu hal yang pasti, apapun keputusan mereka akan mengubah segalanya. Karena sebenarnya tawaran dari Gondo sang Gondoruo tidaklah berpengaruh pada nasib mereka berdua. Apapun pilihan dari Nunung dan juga Hindra, mereka berdua akan tetap menjadi budak selamanya di dalam kerajaan Gondo tersebut. Sementara itu, di bawah sana, Abah Anom yang sudah merasa ada hal yang tidak beres mencoba menerawang keadaan ketiga muridnya, Nunung, Hindra, dan Yuyun. Dalam beberapa saat, Abah Anom menyadari bahwa ketiga muridnya saat ini berada dalam bahaya besar. Baiklah, sampai sini dulu episode kali ini. Kita akan lanjut cerita perjuangan tiga sahabat Yuyun, Nyunyung, dan Mas Hindra di episode selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang sudah selalu menyimak. Setiap episode Ada Apa Gerangan 2. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama sekarang harus pamit. Jumpa lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.